Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Memang Kita, channel yang akan selalu berbagi seputar alam dan manfaatnya. Di kesempatan video kali ini saya akan berbagi cara atau berbagi solusi terutama di tanaman padi dan tanaman cabai yang terkena serangan hama. Untuk tanaman padi yang terkena serangan hama seperti wereng, walang sangit, ulat pemakan daun, dan yang lain-lainnya ya teman-teman, seperti kutu kebul. Dan untuk tanaman cabai yang terkena serangan patek, ulat, dan sama seperti yang lain-lainnya, agar tetap berbuah mulus seperti ini ya teman-teman. Jika tanaman cabai terkena serangan hama seperti itu, jika teman-teman sudah melakukan dengan cara yang lain tapi belum berhasil, lakukanlah dengan cara yang akan saya sampaikan sekarang ini, khususnya di tanaman-tanaman padi yang terkena serangan hama seperti wereng, walang sangit, kutu kebul, dan ulat pemakan daun ya teman-teman. Bisa diatasi dengan cara yang saya akan sampaikan sekarang ini. Jadi caranya itu hanya menggunakan pestisida atau racun hama ya teman-teman, racun hama racikan yang saya buat dan saya sudah coba, saya sudah terapkan terlebih dahulu ke tanaman-tanaman padi dan tanaman cabai yang terkena serangan hama ya teman-teman, dan hasilnya mengejutkan ya teman-teman, membantu sekali hingga 85%. Itu cuma satu kali semprot ya teman-teman, apalagi kalau menggunakan dengan cara rutin berturut-turut seminggu sekali, itu hasilnya lebih maksimal hingga 100% ya teman-teman, lebih maksimal lagi kalau berturut-turut cara pemakaiannya. Oke teman-teman, kita langsung saja ke cara pembuatannya. Bahan apa saja yang saya akan gunakan dan akan saya persiapkan, mari simak videonya sampai selesai agar tidak salah paham mengartikan isi video kali ini. Berikut cara dan langkah-langkahnya. Untuk langkah atau bahan yang pertama ya teman-teman, persiapkan dulu air bersih, air biasa ya teman-teman, sekitar 5 liter ya teman-teman. Ini air sumur ya teman-teman, tapi sedikit agak keruh ya teman-teman, dikarenakan sekarang sudah mulai musim hujan, jadi agak sulit untuk mendapatkan air yang jernih ya teman-teman. Itu juga kalau di tempat saya. Lalu setelah ini kalau sudah siap ya teman-teman, sekarang saya akan mempersiapkan untuk bahan yang pertama ya teman-teman. Ini bahan pertamanya saya menggunakan tembakau ya teman-teman, tembakau yang saya akan gunakan untuk bahan yang pertama. Jadi menggunakan bahan tembakau ini cara ampuh untuk mengatasi hama pada tanaman padi seperti wereng, walang sangit, kutu kebul, ulat pemakan daun. Kalau di tanaman cabai itu seperti hama patek. Lalu untuk langkah pertamanya ya teman-teman, di sini saya akan melarutkan terlebih dahulu menggunakan wadah terpisah ya teman-teman, menggunakan air hangat agar mempermudah waktu mengeluarkan cairan dari daun tembakaunya ya teman-teman, agar mempermudah waktu mengeluarkan dari cairan daun tembakaunya seperti ini ya teman-teman, menggunakan air hangat. Untuk teman-teman yang sudah mencoba ya teman-teman, sudah mencoba dengan cara yang lain atau bahan yang lain tapi belum berhasil, saya sarankan cobalah dengan cara seperti ini, mudah-mudahan berhasil ya teman-teman. Tapi yang saya sudah coba, sudah saya terapkan ke tanaman padi yang mengalami gangguan hama dan tanaman cabai ya teman-teman, dengan cara menggunakan bahan tembakau dan bahan-bahan yang lain yang saya akan gunakan nantinya. Lalu setelah ini kalau sudah selesai dari daun tembakaunya diremas terlebih dahulu ya teman-teman, di sini saya akan mempersiapkan untuk bahan yang kedua ya teman-teman. Nah, ini untuk bahan keduanya sekarang saya akan menambahkan garam krosok ya teman-teman. Jadi garam krosok ini bukan hanya untuk pupuk, jadi ini cara ampuh untuk membasmi hama, wereng, walang sangit, dan yang lain-lainnya ya teman-teman, menggunakan garam krosok seperti ini. Nah, jadi garam krosok ini agak sedikit besar dan kasar ya teman-teman. Lalu setelah ini saya akan mempersiapkan untuk takarannya ya teman-teman. Jadi untuk takarannya air 5 liter, air 5 liter biasa, dan air daun tembakau sekitar setengah liter yang saya sudah larutkan atau diramas, dicairkan terlebih dahulu menggunakan wadah terpisah ya teman-teman. Jadi takarannya seperti itu. Mohon disimak ya teman-teman agar tidak salah paham mengartikan isi video kali ini. Mohon disimak cara dan langkah-langkahnya dan takarannya ya teman-teman. Untuk cara pembuatan meracik pestisida atau racun hama, pembasmi walang sangit, kutu kebul, wereng,
ulat pemakan daun ya teman-teman, bisa diatasi dengan cairan atau racikan yang saya akan buat sekarang ini. Dan cara ini saya sudah coba, saya sudah bilang dari tadi ya teman-teman, cara ini saya sudah coba dan saya sudah terapkan terlebih dahulu sebelum menyampaikan video sekarang ini. Jadi takaran dari garamnya itu ya teman-teman, 5 liter air bersih, 5 sendok makan garam krosok ya teman-teman untuk bahan campurannya. Lalu kalau sudah selesai dari garam krosok dituangkan ke dalam air sekitar 5 liter, diaduk terlebih dahulu ya teman-teman seperti ini agar tercampur merata menjadi satu ya teman-teman. Dilakukan dengan cara pengadukan seperti ini. Lalu kalau sudah selesai dengan tahap pengadukan, sudah tercampur merata ya teman-teman, sekarang saya akan mempersiapkan untuk langkah berikutnya. Dan langkah berikutnya itu saya akan menambahkan dari cairan tembakonya ya teman-teman. Ini cairan tembakau yang saya sudah larutkan terlebih dahulu menggunakan air hangat ya teman-teman. Ini sekitar setengah liter yang digunakan dari cairan daun tembakonya. Nah ini daun tembakau ya teman-teman asli. Jadi warna tekstur dari daun tembakau ini agak kecoklat-coklatan ya teman-teman, warna dan tekstur dari daun tembakonya. Lalu setelah ini tinggal dituangkan saja ke dalam cairan berisi air 5 liter yang sudah dicampur dengan garam krosok sekitar 5 sendok ya teman-teman. Dicampurkan saja seperti ini menjadi satu. Dan kalau sudah selesai dituangkan menjadi satu ya teman-teman, jangan lupa diaduk seperti biasa agar tercampur merata menjadi satu ya teman-teman. Diaduk terlebih dahulu seperti ini. Sekali lagi untuk teman-teman jika punya saran atau masukan silahkan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing cara pembuatan racun atau meracik racun dan cara meracik pupuk atau membuat pupuk ya teman-teman. Silahkan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing sekitaran pertanian. Lalu setelah ini kalau sudah selesai dengan tahap pengadukan tercampur merata ya teman-teman, jangan lupa difermentasikan terlebih dahulu sebelum dipakai ya teman-teman. Difermentasikan terlebih dahulu sekitar 2 minggu, lebih lama lebih bagus ya teman-teman, sekitaran 1 bulan lebih bagus cara fermentasinya. Jika kalau sudah selesai dengan tahap fermentasi selama 2 minggu atau 1 bulan ya teman-teman, cara pemakaiannya. Untuk cara pemakaiannya kalau sudah jadi difermentasi ini, untuk 1 tangki spray itu menggunakan racikan ini sekitar 1 liter ya teman-teman untuk campurannya. Untuk 1 tangki spray ukuran 14 liter atau 16 liter ya teman-teman. Jadi 1 liter racikan ini yang digunakan untuk campurannya. Bisa dispraykan ke tanaman padi dan tanaman cabai ya teman-teman yang mengalami gangguan hama atau serangan hama. Saya sarankan cara pemakaiannya, cara penyepraiannya itu lakukan dengan rutin seminggu sekali ya teman-teman dengan racikan ini. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Mohon maaf kalau ada salah kata-kata. Sampai jumpa di video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.